Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmawati dari kelas PAI 4C NIM 119011112. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang separated subject curriculum atau pembelajaran yang terpisah. Separated subject curriculum merupakan kurikulum dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah yang kurang mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Kurikulum yang disusun dalam bentuk ini menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk subjek-subjek atau mata pelajaran tertentu yang terpisah, yang satu lepas dari yang lain. Tujuan dari kurikulum ini atau separated subject kurikulum adalah agar peserta didik mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad, supaya mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi pendahulunya. Pendapat ini menurut S. Nasution tahun 1986. Lalu dalam proses pembelajarannya, bentuk kurikulum ini cenderung aktivitas siswa tidak diperhatikan, bahkan diabaikan, karena yang dianggap penting adalah supaya sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran yang dipelajari siswa umumnya tidak aktual karena tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Lalu separated subject curriculum memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bahan disajikan secara sistematis. Lalu yang kedua, organisasi kurikulum sederhana. Yang ketiga, penilaian lebih mudah karena bahan pelajaran berdasarkan buku tertentu. Lalu yang keempat, kurikulum lebih memudahkan guru untuk melaksanakan pelajaran karena bersifat subjek tertentu. Lalu secara fungsional, bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Salah satu kekurangan dari pola mata pelajaran yang terpisah atau separated subject curriculum yaitu yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah menggambarkan tidak ada hubungan antara materi satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, bahan pelajaran yang diberikan atau dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Lalu yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa lebih cenderung pasif di dalam kelas. Lalu untuk kelebihan dari pola pembelajaran yang terpisah atau separated subject curriculum adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Lalu yang kedua, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Lalu yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Lalu yang keempat, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Bahan pelajaran yang sifatnya informasi sebagian besar akan diperoleh dari buku pelajaran. Siswa akan lebih banyak menghafal dalam mempelajari pengetahuan yang sifatnya terlepas sehingga kemampuan siswa kurang berkembang dan cenderung kurang mengoptimalkan potensi siswa sebagai individu. Lalu dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa separated subject curriculum atau pembelajaran yang terpisah merupakan jenis organisasi kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah.
Mengapa dikatakan demikian? Karena data-data pelajaran disajikan pada peserta didik dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Dan juga penyusunannya didasarkan pada pengalaman dan kebudayaan manusia sepanjang masa. Kemudian disesuaikan dengan umur dan perkembangan anak didik. Lalu organisasi kurikulum ini memiliki tujuan agar peserta didik dapat mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad, supaya mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi pendahulunya. Sekian penyampaian saya tentang separated subjects kurikulum atau pembelajaran yang terpisah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.